Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Bahrul Maulana Sifin, CGP Angkatan 7 dari SD Negeri 2 Ketemas, Kecamatan Kembang Bahu, Kabupaten Lamongan, akan menyampaikan demonstrasi kontekstual pada modul 3.1, yakni pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan pemimpin. Silahkan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Kepala Sekolah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Pak Bani. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Kepala Sekolah. Mohon maaf Pak telah mengganggu waktu atau kegiatan Bapak pada kesempatan ini. Tidak, Pak. Silakan. Baik Bapak, langsung saja ya. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas sebagai calon guru penggerak Angkatan 7, yang mana tugas saya itu akan melakukan wawancara kepada pemimpin di sekolah, yaitu tentang Bapak Kepala Sekolah terkait dengan pengambilan kebijakan terhadap berbagai kasus yang Bapak Kepala Sekolah alami selama ini. Silakan Pak Bani. Baik. Gini Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Mohon maaf, bisa sedikit diceritakan? Oh iya Pak, gini Pak, pertanyaannya seperti ini Pak. Bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah mengenali atau merinci kasus-kasus yang termasuk dalam dilema etika, yaitu suatu kebimbangan dalam mengambil keputusan yang dimana semua itu memiliki dampak-dampak tersendiri? Apakah Bapak pernah mengalami hal seperti itu dan bisa dijelaskan bagaimana mengenalinya? Misalnya ada opsi A juga benar, opsi B juga benar, tetapi ya harus diputuskan memilih salah satu. Ataupun kalau saya memilih si A, nanti imbasnya di moral si B. Itu Pak maksudnya. Baik. Di sekolah kita ini memang sering ditemukan dilema-dilema yang mana itu terjadi pada saat pengambilan keputusan. Dan dilema itu nanti akan berakibat pada masing-masing pihak. Di mana di sekolah kita kan terdapat warga sekolah. Nah, nanti kalau kita salah dalam mengambil keputusan, maka ada salah satu pihak yang mungkin bisa jadi kurang puas gitu. Nah, contohnya saat kita kemarin ya, yang paling dekat saja itu tentang Studitur. Oh iya, iya Pak. Waktu Studitur itu kan kita melibatkan wali murid karena di sana ada pembiayaan. Oh iya, iya Pak. Kalau nanti kita memutuskan sepihak dari kita sendiri sebagai saya sebagai kepala sekolah atau kita sebagai guru, maka nanti saya khawatir dari orang tua itu nanti ada kekurang puasan, karena tentu saja untuk Studitur itu membutuhkan biaya yang cukup banyak, dan lagi saya melihat kondisi perekonomian dari siswa itu kan tidak sama. Tapi kebanyakan di sini saya lihat mayoritas penduduknya itu perekonomiannya kurang. Karena itu
itu termasuk salah satu dilema dalam pengambilan keputusan menurut saya. Jadi jangan sampai nanti pengambilan keputusan yang itu akan merugikan pada wali murid atau siswa yang kurang. Iya. Ya benar sekali Pak, memang itu. Baik Pak, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama besar atau sama-sama mengambil kebijakan seperti yang Bapak utarakan tadi itu Pak? Kalau kita mengalami kasus yang seperti yang Bapak tanyakan tadi, sama-sama mengambil kebijakan atau sama-sama benar, itu kan otomatis sangat membingungkan, terutama bagi saya yang kurang pengalaman Pak. Nah, oleh karena itu saya biasanya pertama yang saya dulukan adalah kepentingan dari warga sekolah. Jadi saya tidak mendahulukan kepentingan pribadi saya. Jadi saya harus mengajak guru dan warga sekolah untuk sama-sama mendiskusikan atau bermusyawarah. Jadi nanti akan tercipta sebuah keputusan yang sudah disepakati secara mufakat oleh bersama-sama. Seperti itu Pak. Kalau saya berpikir dalam menjalankan pengambilan keputusan, ini saya tidak mau mendahulukan kepentingan pribadi saya. Mungkin seperti itu Pak. Baik Pak, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Prosedur maksudnya seperti apa? Langkah-langkah sebelum untuk musyawarah itu Pak. Mungkin salah satunya seperti tadi itu menggunakan apa gitu Pak? Salah satunya ya mengajak wali murid untuk bermusyawarah Pak. Jadi saya undang ke sekolah kan, ke sekolah untuk, dan tentunya bukan hanya wali murid tapi semua warga sekolah, termasuk komite sekolah. Oh iya ya Pak. Jadi kita ajak duduk bersama, ada komite sekolah, ada guru, ada warga, ada wali murid. Nah kemudian kita jelaskan dulu kondisi kita seperti apa, kemudian rencana yang kita rencanakan seperti apa. Setelah itu kita minta pendapat dari semua pihak. Jadi nanti mereka akan menentukan pendapat masing-masing sehingga kita bisa menemukan solusi yang nanti kita bisa jadikan jawaban atas masalah yang sedang kita alami. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, ini hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan-keputusan kalau kasus dilema etika Pak? Kalau menurut saya efektif untuk pengambilan keputusan itu ada pada komunikasi. Oh iya Pak. Jadi menurut saya pribadi, dengan komunikasi semua itu akan menjadi terhubung. Biasanya kalau kurang harmonisnya sebuah hubungan itu adalah karena kurang komunikasi menurut saya. Jadi kunci utama menurut saya itu adalah komunikasi. Atau mungkin pada waktu itu masih emosi gitu ya Pak ya, kadang kalau memutuskan harus sama-sama kepala dingin. Iya. Komunikasi dengan kekeluargaan lah Pak. Jadi kan kita semua ini dalam satu warga sekolah seperti itu. Jadi harus dijalin komunikasinya seperti itu. Iya Pak, sekali Pak. Baik Pak, memang sangat benar tadi. Untuk selanjutnya, hal-hal yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ataupun yang lain, apa Pak tantangannya? Tantangan dalam pengambilan keputusan itu pada saat kasus dilema etika, tantangannya itu adalah kepentingan pribadi saya Pak.
Oh iya iya Pak. Ya tidak bisa dipungkiri Pak, yang kan namanya manusia kan juga punya kepentingan pribadi. Iya iya iya. Jadi saya selalu harus mengesampingkan kepentingan pribadi saya agar kepentingan keluarga pula itu dapat dijalankan terlebih dahulu. Jadi kita harus siap menerima, Melawan diri sendiri ya, tantangannya. kita harus siap menerima apabila nanti kepentingan pribadi kita itu kalah atau Iya iya iya. harus mengambil keputusan bersama Pak. Kita harus siap menerima itu. Itu tantangan besar. Intinya melawan kepentingan pribadi dan Iya. Kadang kan diri sendiri ini. ya, kita kan punya ego kan, Pak. Iya. Kita harus buang ego itu. Gimana? Pertanyaan selanjutnya Pak ini, apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan dalam waktu tersebut atau mungkin prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan gitu Pak? Kalau saat saya menemukan atau mengalami kasus dilema etika, saya punya pikiran seperti ini. Kalau kita menyelesaikan terburu-buru itu pasti nanti hasilnya tidak bagus. Seperti itu. Maka dari itu saya harus Tenang dulu. menenangkan diri dulu. Saya harus mengambil waktu sejenak merenungkan kira-kira permasalahannya bersumber dari mana, kasusnya bersumber dari mana. Jadi dari semua sumber itu kita gali dulu, kemudian kita analisis. Nah, nanti juga kita juga mencari penyelesaian yang terbaik untuk semua. Kita tidak mungkin langsung memutuskan secara frontal saat itu juga Pak, untuk kasus dilema etika itu. Karena itu saya takut sekali kalau pengambilan keputusan yang serta-merta terburu-buru itu nanti akan jadi keputusan yang kurang baik untuk semua orang. Ininya kalau bahasa Jawa betul gitu. Iya, daripada menyesal daripada nanti. Iya. Pikir-pikir dulu Pak. Ya, baik Pak. Pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan, mungkin dalam kasus dilema etika ataupun moral itu Pak di sekolahan? Tentu saja Pak. Jadi waktu pengambilan keputusan itu saya pasti butuh tokoh Ya, yang bisa yang digunakan untuk menjadi contoh atau menjadi sumber inspirasi, atau juga senior-senior dari kepala sekolah lain yang bisa membagikan pengalaman, serta dari pengawas atau pemangku kebijakan yang lain yang mungkin dengan kekuatan atau kemampuannya bisa memberikan solusi yang terbaik untuk semuanya. Kadang kita berpikiran harus luas Pak. Iya. Boleh Sekarang juga zamannya canggih Iya. Pak. Ya, samping itu kalau dari zaman yang canggih ini kita juga bisa mencari sumber dari internet kan. Oh iya iya Pak. Itu pertama dari internet dulu, kemudian saya juga meminta pengalaman dari sumber-sumber orang-orang di sekitar saya, termasuk dengan dari Bapak Ibu guru juga. Oh iya. Ke komite juga ya Pak ya. Terima kasih Pak. Untuk selanjutnya ini pertanyaan terakhir, mungkin nanti bisa disambung ngobrol santai juga enggak apa-apa Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika itu apa Pak pembelajarannya itu Pak? Pembelajarannya itu adalah karena kita adalah seorang pemimpin, maka terkait dilema pemimpin itu harus menemukan kebijakan yang terbaik agar semua pihak itu bisa menerima tanggung jawab dan haknya dengan baik. Jadi kita memang diminta menjadi seorang pemimpin yang bijaksana untuk mendapatkan kasus yang sama
sama-sama benar dan sama-sama baik itu Tidak ada yang signifikan. tidak ada yang jadi harus pandai-pandai menempatkan diri dan mengambil posisi agar tidak merugikan yang di sini dan juga tidak merugikan yang sana. Iya. Terima kasih. Ya Pak, memang benar sekali, karena memang kalau dirugikan satu pasti diprotes. Kalau seperti ini ya mungkin diambil jalan tengah dengan diskusi dan musyawarah. Iya, benar sekali Pak. Jadi semua bisa legowo, bisa akhirnya semua bisa berjalan dengan baik. Ya, Pak, terima kasih Pak atas wawancaranya ini tadi. Pembelajaran saya juga sangat banyak dari pengalaman yang Bapak utarakan tadi. Mungkin ada yang salah kata atau kalimat, saya mohon maaf Pak yang sebesar-besarnya, dan sekali lagi terima kasih atas waktunya yang disempatkan ini tadi. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Apabila ada kesalahan dari saya juga mohon maaf. Iya, terima kasih. Demikianlah wawancara yang saya lakukan dengan Bapak Kepala Sekolah dari SD Negeri 2 Katemas selaku atasan saya sendiri di sekolah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kepala Sekolah. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Saya mohon maaf mengganggu waktunya kegiatan Bapak pada kesempatan kali ini. Sebentar, bagaimana Pak? Ya Bapak, silahkan. Ya, baik Bapak, langsung saja ya Pak. Saya kesempatan kali ini mendapatkan tugas dari calon guru penggerak angkatan 7, yang dimana tugas saya itu melakukan wawancara kepada pemimpin sekolah, yaitu dengan Bapak Kepala Sekolah terkait dengan pengambilan kebijakan terhadap berbagai kasus yang Bapak Kepala Sekolah alami dan serta Bapak putuskan beberapa tahun ini gitu mungkin. Silahkan. Baik Pak ya, langsung saya mulai ya Pak. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral gitu Pak? Dilema etika. Kasus dilema etika itu seperti kasus-kasus yang di situ ada pertentangan antara benar dan salah gitu ya. Iya, benar dan Iya, salah. antara benar dan salah ataupun benar dengan benar. Mau benar dengan benar. Yang istilahnya pertentangan antara satu dengan yang lain. Gitu Ya, kan. itu dilema. Oh gitu. Ya, identifikasinya kalau ada satu dan dua orang yang bertentangan dan itu ada benar dan salah, kemudian ada hubungannya dengan moral dan juga hukum, saya pikir itu masuk ke dalam kasus yang mengenai dilema etika. Pertama, yang kedua ya, kemudian Pak, selama ini bagaimana Bapak menyalurkan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama atau memang sama-sama benar-benar mengandung nilai kebajikan. Jadi yang satu benar, yang satu juga benar, itu bagaimana Pak? Yang pertama adalah mengidentifikasi dulu masalahnya apa. Terus kemudian menimbang secara matang, kan yang benar itu belum tentu sepenuhnya benar. Jadi mencari yang benar di antara hal-hal yang benar gitu. Jadi menimbangnya ya Pak? Menimbang, terus kemudian baru memutuskan mana yang harus dipilih antara satu dan dua. Kemudian Pak, untuk langkah-langkah atau prosedur apa yang Bapak lakukan dalam menangani kasus seperti itu tadi Pak? Yang pertama mungkin mengenai kejelasan kasusnya seperti apa. Terus kemudian mengidentifikasi penyebabnya apa. Nah setelah itu
menentukan siapa-siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Terus kemudian yang pasti adalah harus ada komunikasi dengan orang-orang yang terlibat dalam kasus tersebut. Ditanya bagaimana jelasnya, bagaimana versi A, versi B, versi C dan sebagainya. Terus kemudian setelah itu tercover, baru kita mungkin mengumpulkan warga sekolah atau pihak-pihak yang berkompeten dalam kasus itu untuk berdiskusi. Setelah itu baru ditentukan solusi yang tepat, solusi yang tidak memberatkan pada satu orang atau satu hal, tapi solusi yang bisa menguntungkan untuk semuanya dan bisa diterima oleh berbagai macam pihak yang ada dalam kasus tersebut. Mungkin seperti itu. Pas jenis musyawarah kecil-kecilan. Ya, kalau kasusnya kecil mungkin bisa kecil, tapi kalau kasusnya besar mungkin kita harus bisa mengatakan pihak-pihak stakeholder dari berbagai macam orang yang ada di sekolahan ini. Kemudian Pak, untuk pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Efektif. Kalau saya mungkin harus mendalami kasusnya terlebih dahulu, mendalami kasus sehingga kita benar-benar bisa mengetahui kasusnya itu secara real dan pasti. Terus yang kemudian yang kedua adalah komunikasi antara saya sebagai kepala sekolah dengan pihak-pihak yang ada di dalam kasus tersebut, istilahnya ditanya secara mendalam. Terus kemudian baru komunikasi yang kedua adalah ke pihak-pihak yang lain. Jadi kita tidak bisa memutuskan sendiri. Itu mungkin menurut saya cara efektif untuk kalau ada kasus yang seperti ini gitu. Kemudian untuk pertanyaan yang kelima Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika tadi? Tantangannya berbuat adil sih, itu tantangan utama. Kan setiap orang itu istilahnya punya versinya masing-masing pasti dalam sebuah kasus gitu. Dan keputusan kita terbaik pun itu biasanya kadang tidak diterima dengan baik oleh orang lain gitu. Jadinya yang kita rasa adil pun belum tentu pihak itu menerima juga dengan adil gitu. Saya pikir tantangannya seperti itu. Sebab kan dilema kasus ini berhubungan sama masalah-masalah yang berhubungan sama kejiwaan seseorang gitu kan, berhubungan sama mau tidak apa-apa. Terus kadang juga Pak, kadang tantangan itu ada juga tekanan dari faktor eksternal dan faktor internal juga. Seperti contohnya bagaimana Pak? Mungkin Bapak pernah mengalami faktor eksternal dan internal. Bapak memutuskan ini, ternyata tantangannya nanti Bapak memutuskan ini hasilnya dari mungkin faktor keluarga atau mungkin pengalamannya Bapak. Iya itu, makanya tantangan terbesar adalah bagaimana bisa bersikap adil. Sebab adil itu nanti efeknya akan menyeluruh, bukan hanya ke si bisa dibilang yang dirugikan si pelaku ya, tapi juga orang-orang di sekitar, baik itu yang berhubungan langsung dengan si pelaku maupun juga dengan orang-orang yang tidak berhubungan tapi tetap ada di lingkup itu, semuanya akan kena imbasnya. Contoh realnya, misalnya aku di sini pernah ada
jaga rekol gitu. Oh iya. Ada jaga rekol, kemudian ada salah satu guru yang memang tidak pernah bisa untuk jaga rekol karena rumahnya sangat jauh. Oh Nah, iya. Terus ya apa ya? Ketika saya memutuskan untuk guru itu tidak usah saya jaga rekol, akan Imbasnya. bersinggungan dengan guru yang lain. Jadi ya itu salah satu contohnya, sehingga akhirnya keputusannya malah ya udah nggak usah jaga rekol aja. Mungkin apa dikasih tugas yang lain? Ada opsi lain, Oh, ya ada opsi lain sehingga yang guru yang lain bisa menerima dengan Iya. lapang dada, guru ini juga bisa menerima dengan lapang dada. Iya, memang itu fakta Pak di lapangan Iya, kata seperti itu. betul. Kemudian yang pertanyaan ke-6 Pak ini, apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat, atau mungkin memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau mungkin berbentuk prosedur apa yang dijalankan atau langkah-langkahnya gitu Pak? Biasanya dilema etika itu kan kasusnya terjadi insidental ya. Jadi kalau untuk program sekolah tidak ada untuk memprogramkan untuk menyelesaikan kasus seperti itu. Tapi biasanya kita lihat tergantung masalahnya. Jika masalahnya ringan-ringan saja mungkin bisa hari itu juga atau saat itu juga untuk diselesaikan. Tapi kalau masalah yang kasusnya kok lumayan berat, ya mungkin butuh waktu beberapa saat atau beberapa hari, beberapa minggu untuk menyelesaikan masalah itu. Gitu. Tapi kalau untuk terprogram secara rinci, misalnya bulan ini menyelesaikan ini masih belum ada. Nah, sebab biasanya kan sifatnya insidental misalnya. Ya, baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang ke-7, adakah seseorang Pak atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Seseorang. Iya. Mungkin dalam lingkup sekolahan biasanya. Kemungkinan jika mentok ya, saya tidak bisa menyelesaikan sendiri, larinya adalah ke Korwil atau pengawas. Minta solusi, minta pendapat ke Pak Korwil atau Bapak pengawas. Bagaimana Pak, saya ada kasus seperti ini, solusinya bagaimana, mungkin seperti itu. Jikapun pengawas tidak bisa memberikan solusi, pengawas bisa jadi jalan untuk maju ke yang lebih atas tadi, yaitu dinas pendidikan, seperti itu. Iya. Baik, untuk pertanyaan yang ke-8 Pak, yang terakhir, mungkin nanti setelah itu bisa ngobrol-ngobrol santai, mungkin pengalaman yang pernah Bapak alami gitu. Pertanyaan yang ke-8, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman ketika mengambil keputusan dilema etika tersebut? Mungkin pelajaran apa yang saya, kalau intinya orang Jawa itu kapok, kalau seperti ini saya pasti gini lagi gitu, apa Pak pelajaran yang penting itu? Yang penting mungkin setiap orang pasti berproses untuk menjadi lebih bijaksana lagi. Itu dengan adanya berbagai macam kasus itu, saya pikir adalah pelajaran saya untuk bisa menjadi lebih bijaksana dari hari ke hari. Itu poin yang saya ambil penting. Terus yang kemudian poin yang kedua yaitu bahwa kita tidak akan bisa untuk memuaskan semuanya dengan berbagai macam keputusan yang kita ambil, program yang kita laksanakan itu tentu ada 1-2 pihak yang tidak setuju, yang kontra dengan apa yang kita lakukan. Jadi ya istilahnya jangan sampai 1 atau 2 orang yang kontra itu menjadi halangan untuk kita lebih maju lagi. Mungkin itu yang bisa saya ambil hikmahnya, pelajarannya. Nah memang Pak, kalau kita mempunyai keputusan, kalau nggak dijalankan semuanya, ya memang kita nggak tahu kemajuannya bagaimana, atau mungkin akibatnya nanti gimana. Dan kita nggak ada kemajuannya memang Pak kalau tidak dilaksanakan. Ya, apalagi ini kan Bapak dari SD Ketemas 1, saya dari SD Ketemas 2. Nah saya sendiri tuh melihat tantangan di sini, mungkin Bapak ada sekolahan yang memang sangat berdekatan gitu Pak.
mau digabung ke SD Ketemas 2 tempat saya juga jauh, terus mau gimana lagi ya, memang di sini gitu Pak. Mungkin Bapak pernah mengalami suatu kasus, mungkin tantangan apa gitu Pak, mungkin bisa dikasih kesimpulannya gitu. Kesimpulan. Iya, ketika Bapak di SD ini Ketemas 1 ini. Kalau diminta untuk ambil kesimpulan, Iya, ambil kesimpulan. ini setiap sekolah punya masalahnya Iya. sendiri. Tidak bisa antara satu sekolah dengan sekolah yang lain itu disamakan permasalahannya. Iya. Meskipun permasalahannya sama, tapi pasti solusinya akan berbeda antara satu sekolah dengan sekolah yang lain. Ya, apa ya? Jika menemukan permasalahan di sekolah, salah satu kunci utama adalah komunikasi dan dengan pihak manapun yang kompeten dalam permasalahan tersebut. Komunikasi antara kepala sekolah dengan guru, kepala sekolah dengan siswa, bahkan kepala sekolah juga dengan perangkat desa, wali murid, komite dan sebagainya itu sangat penting. Ya, harus tidak bisa kita memutuskan sesuatu itu sendiri gitu. Pasti ada berbagai macam pihak yang harus kita libatkan dalam membuat keputusan. Jadinya kesimpulan yaitu tiap sekolah pasti punya masalah sendiri dan pasti punya solusinya untuk masalah itu sendiri. Terima kasih Pak. Saya mempunyai banyak sekali pengalaman tadi yang barusan Bapak sampaikan. Banyak sekali pelajaran yang bisa saya petik. Ya, untuk waktunya demikian hasil wawancaranya. Terima kasih. Saya dari SD Negeri 2 Ketemas, CGP Angkatan 7, dan rekan saya ini Pak Teguh Maranatha, Kepala Sekolah SD Negeri Ketemas 1. Untuk wawancara yang lain, saya akan lanjut di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Ya, mohon maaf Bapak Kepala SDN Negeri 2 Bindungan, mohon izin saya wawancara terkait dengan pengambilan keputusan dengan kasus-kasus selama ini yang pernah Bapak temui di sekolah, baik sebagai kepala sekolah atau mungkin mengidentifikasi kasus-kasus yang berupa dilema etika atau rujukan moral gitu Pak. Bisa disederhanakan lagi model pertanyaannya? Oh iya, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi atau mengenali kasus-kasus yang termasuk dalam dilema etika, yaitu seperti kebingungan atau mungkin memilih jawaban antara dua pilihan yang sama-sama baik, atau nilai kebaikan di sini, mungkin itu sederhananya Pak. Atau mungkin kalau melakukan keputusan ini nanti imbas ke belakangnya seperti ini, kalau diputuskan seperti ini imbas ke belakangnya sama-sama jeleknya gitu Pak. Ya, baik, selama ini saya mengidentifikasi atau mengenai kasus-kasus yang merupakan dilema etika, yaitu dari pola tentu saja bermanfaat bagi siswa kami di sini. Ya, baik Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolahan Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama juga mengambil kebijakan sama beratnya gitu Pak? Menurut saya pribadi, ketika mengambil keputusan terkait yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan yang berdampak besar kepada murid, kami juga mengundang wali murid untuk membahasnya bersama-sama agar dapat menemukan solusi terbaik dari dua kasus tersebut. Baik Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa ya Pak yang misalnya Bapak lakukan selama ini?
Seperti yang saya sebutkan tadi, salah satunya yaitu kita berdiskusi dengan para guru. Ketika ada permasalahan, kita ambil kesimpulan yang terbaik untuk menyelesaikan kasus tersebut. Selanjutnya, hal-hal apa saja Pak yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yaitu seperti tadi, diskusi itu cukup efektif. Sebaliknya juga sebaliknya, dan efektif bagi semuanya, tidak berlarut-larut, lebih cepat, Lebih baik. Iya, Pak. Benar sekali Pak. Ya, baik. Terima kasih ya Pak. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika tersebut ya Pak, yang menjadi tantangan Bapak itu gimana Pak? Menurut saya pribadi, selama ini tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang mengandung dilema, kita menjadi kita harus siap-siap, harus bisa menerima berbagai macam pendapat, baik yang kurang mendapat dukungan atau yang menjadi minoritas di antara sekian banyak mayoritas dukungan menjadi seperti itu. Ya baik Pak, memang biasanya pendapat sering berbeda dan berselisih memang Pak itu kalau dalam musyawarah ya Pak. Ya terima kasih ya Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu atau mungkin dalam menyelesaikan kasus dilema etika, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat tersebut atau mungkin mempunyai bentuk prosedur seperti yang Bapak jalankan? Ketika saya membutuhkan jadwal tertentu untuk kasus yang cukup ringan yang bisa diselesaikan di tempat, saya selesaikan dengan segera, tidak menunggu waktu, tidak menunda-nunda. Jadi kalau bisa segera diselesaikan, harus kita selesaikan, karena kalau berlarut-larut maka permasalahan akan semakin panjang dan sulit untuk diselesaikan. Baik Pak, terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor tertentu yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika tersebut? Mungkin pada waktu musyawarah Bapak mengundang yang siapa saja gitu Pak? Untuk faktor atau orang yang membantu, saya rasa forum kepala sekolah itu cukup membantu ya. Kemudian kita minta masukan pendapat dari Bapak pengawas, itu saya kira sudah cukup. Baik, pertanyaan yang terakhir Pak, ini selanjutnya kita bisa ngobrol agak santai ya Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika tersebut Pak? Pembelajaran yang dapat kita ambil dari pengalaman saya pribadi sebagai kepala sekolah ketika dihadapkan dengan dilematik itu tadi, maka kita mengambil keputusan dengan cepat dan segera tanpa menunda. Kalau bisa diselesaikan dengan cepat sehingga permasalahan tersebut tidak berlarut-larut, itu jadi mengefektifkan waktu sehingga tidak menjalar kemana-mana. Apalagi memang Pak, kalau bilang dari si A dilanjutkan si B, si B dilanjutkan si C, si D, itu nanti akan semakin semakin banyak
banyak perbedaan. Iya, banyak tambahannya. Tambahannya mungkin banyak kurangnya, tapi Iya. kebanyakan Banyak tambahnya. Dan itu Pak, mungkin dari pengalaman juga banyak segi negatifnya Pak, biasanya kalau Iya. tambahan itu. Jadi lebih baik dimusyawarahkan, diundang, biasanya juga mungkin mengundang komite ya Pak ya, ada paguyuban gitu. Iya. Ada rapat komite. Tapi kalau sekolah bisa menyelesaikan, ya kita selesaikan di lingkup sekolah dulu. Kalau butuh pertimbangan, kita minta pertimbangan dari Bapak Pengawas, dari KPKS, dari pendapat berbagai macam masukan. Iya. Mestinya kita belajar menjadi pendengar yang baik, mana solusi yang terbaik. Iya Pak, memang mungkin kan kalau dilema etika dalam lingkup SD tidak seberapa, mungkin permasalahan hanya umum Pak. Iya. Tapi kalau mungkin menginjak anak SMP, SMA itu mungkin lebih banyak sekali yang etika moral atau mungkin yang lain-lain juga. Ya mungkin kalau SD mungkin masih berputar di lingkungan anak-anak, sifat kemanjaan, Iya. belum mandirinya itu masih sangat kelihatan. Ada masalah sedikit ke orang tua. Iya, Pak, orang tua yang mungkin salah persepsi akhirnya ke Tidak semua orang tua itu bisa Iya. menerima dengan lapang dada. pernah juga Pak, mungkin ya sedikit sharing saja. Apalagi kalau mau ada kegiatan entah itu wisata atau mungkin kegiatan studi tour gitu, pasti itu. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama. Demikian atas wawancara saya dengan Bapak dari Kepala Sekolah SD Negeri 2 Ngintungan, yakni Bapak Saiful Adiana. Terima kasih, semoga bermanfaat dalam materi modul ini, yakni demonstrasi kontekstual guru penggerak angkatan 7 dari Lamongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar Pancasila. Refleksi dari hasil wawancara kepala sekolah yang dapat saya simpulkan antara lain, hal-hal yang menarik apa saja yang muncul dalam wawancara tersebut. Pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa saja yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari, seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Apa yang Anda dapatkan? Nih, berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan oleh para pemimpin yang saya wawancarai dalam mengambil keputusan antara lain, 1. Mengidentifikasi permasalahan dan mengambil keputusan dengan berdiskusi dengan warga atau stakeholder atau wali murid. Jadi hampir semuanya dari kepala sekolah apabila ada permasalahan dirundingkan secara intern dengan Bapak Ibu guru dahulu, kemudian mengundang dari stakeholder serta wali murid dan juga pengawas atau mungkin dari komite. Kemudian yang kedua, kesimpulannya setelah seperti itu meminimalisir dampak negatif ketika sebuah keputusan yang diambil dari hasil musyawarah tersebut. Yang ketiga, pengambilan keputusan dilakukan secara objektif dan berkeadilan jika dibandingkan dengan yang saya pelajari di modul 3.1, para pemimpin yang sudah menerapkan beberapa hal mengenai 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Hanya saja belum dilakukan, terutama pada uji benar atau salah dan investigasi opsi trilema. Para pemimpin tersebut sudah menerapkan prinsip-prinsip pengambilan keputusan, di mana keputusan yang diambil berbasis hasil akhir. Kemudian bagaimana hasil wawancara antara 3 pemimpin yang saya wawancarai? Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kiranya ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut, mengapa? Apa yang membedakan? Ini berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan, yang sama antara lain: A. Tahap mengidentifikasi permasalahan secara umum sama,
yaitu melalui pengumpulan fakta-fakta dan pengambilan keputusan melalui alternatif-alternatif solusi. Yang ke B, penyelesaian permasalahan dilakukan secara bertahap sehingga keputusan yang diambil tidak asal memutuskan saja, namun telah ditimbang secara matang. Kemudian perbedaan dari hasil wawancara dari beberapa pimpinan, yaitu pertama, pimpinan antara yang pertama, kedua, dan ketiga mengedepankan diskusi terhadap permasalahan. Dan juga sementara sesuai dengan analisa saya, yang lebih menonjol dalam tahap-tahapan pengambilan keputusan adalah pemimpin yang pertama, yakni di SD Negeri 2 Katemas, karena lebih sesuai dengan langkah-langkah. Kemudian, apa rencana ke depan para pemimpin dalam mempelajari pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Ini rencana ke depan para pemimpin jika dihadapkan pada masalah dilema etika adalah melalui analisa permasalahan secara runtut dan lengkap berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian keputusan. Para pemimpin dapat mengukur efektivitas keputusan mereka dengan cara menguji benar atau salah, kemudian melakukan refleksi dan evaluasi ketercapaian dari keputusan yang diambil tersebut. Selanjutnya, bagaimana Anda sendiri menerapkan keputusan-keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega-kolega guru Anda yang lain? Kapan Anda menerapkannya? Jika saya menghadapi permasalahan dilema etika untuk mengambil keputusan dan menguji keputusan yang membingungkan tersebut, saya akan menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, mulai dari mengenali nilai-nilai yang bertentangan, menentukan siapa saja yang terlibat, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, melakukan uji benar salah, menguji paradigma benar, lawan benar, melakukan prinsip penyelesaian dilema atau resolusi, melakukan investigasi opsi trilema, kemudian keputusan, lalu merefleksikannya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dari refleksi dan kesimpulan pada modul 3.1 kali ini. Terima kasih. Demikianlah tadi pemaparan demonstrasi kontekstual dari modul 3.1 ini, yakni mewawancarai 3 orang kepala sekolah. Apabila ada kesalahan kata maupun kalimat, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pendidikan guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam bahagia.